نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa mengadakan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat dan selamat. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, ayat yang khatib sampaikan tadi terdapat dalam surah Ali Imran ayat 134 yang memberikan informasi indikasi bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa berkaitan dengan ibadah saum Ramadan, di mana ayat yang sama-sama familiar sering kita dengar bahwa puasa itu dalam rangka untuk menuju atau mendapatkan titel takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, pada kesempatan ini sehingga kita perlu ada gambaran bahwa indikasi kita telah berhasil menggapai saum yang mencapai ketakwaan, maka kita akan mengukur diri kita sendiri bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa yunfiquna fis sarai wad dharra, yang senantiasa dia berinfak di waktu lapang dan sempit, sehingga nanti usai kita menunaikan ibadah Ramadan ini, sekiranya kita ini masih ada hati yang pelit, pikir, di mana kita sulit untuk melakukan infak, maka ada indikasi bahwa kita belum berhasil menunaikan ibadah saumnya. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wal kadzimin al ghaidz, mengendalikan marahnya. Dalam ayat ini ada gambaran bahwa marah itu boleh dikata tidak boleh, sehingga kita harus ada keberanian mengaku apabila kita tidak bisa menahan marah. Jangan sampai waktu kita marah itu justru melakukan pembenaran atas kemarahan kita. Sebaiknya kita ada gentleman, bahwa yang benar itu Quran, bahwa manusia itu tidak boleh marah. Sehingga dalam kaitannya Ramadan ini ada riwayat hadis yang terkenal, bila ada yang marah padamu, katakan maaf, saya sedang berpuasa. Ketiga, kalau nanti kita sudah selesai
mengukur juga bahwa keberhasilan kita menunaikan saum itu belum berhasil. Hadirin, bahwa kita tidak jarang, entah karena belum tahu ayat ini ataupun apa, memberikan pembenaran terhadap kemarahan kita dengan alasan kalau manusia itu manusiawi kalau marah. Hadirin, manusiawi itu sesuatu yang tidak berdosa. Kita ada masanya lapar, ya, maka makan untuk mengobati kelaparan kita itu tidak berdosa. Kita lelah, untuk mengobati kelelahan kita dengan tidur itu tidak berdosa. Bahkan kita ada tuntunan kalau mau makan, mau tidur atau maupun yang lainnya yang sifatnya manusiawi, ada doa di awal dan di akhir. Kalau kita ada pembenaran terhadap kemarahan kita, coba diukur. Bisa nggak kita ini mau marah, berdoa dulu, dan selesai marah kita berdoa? Ada nurani kita yang menolak itu, bahwa tidak mungkin bisa kita lakukan. Mau marah itu kita berdoa dulu. Dengan kata lain, memang marah itu bukan manusiawi. Maka khotib sampaikan tadi, ya kita gentleman saja, bahwa yang benar itu Quran. Masalahnya saya belum bisa menahan marah saya. Yang betul itu tidak boleh marah. Yang ketiga, yaitu bahwa senantiasa kita membuka wal-afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tidak perlu menunggu orang lain meminta maaf, tapi hati kita sudah memberikan maaf terhadap kesalahan orang. Kalau seandainya orang itu meminta maaf, maka kita sudah mengawali memaafkan dia. Secara verbal kita bisa berucap bahwa Anda saya maafkan. Tapi tidak perlu kita ada rasa dendam karena memang kita sudah memaafkan. Hadirin, bahwa mengapa memberikan maaf? Karena memang kalau mau diukur, memberikan maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Kadang-kala ada gambaran kalau orang itu meminta maaf kepada kita, itu rasa jumawa kita itu ada merasa diri kita itu benar, sehingga kita ini ada kemungkinan waktu orang itu meminta maaf, apa jiwa malaikat kita yang keluar sehingga memaafkan, atau jiwa iblis kita merasa sombong, merasa benar, sehingga kita akan sebaliknya berucap, jadi kamu sudah merasa salah, jadi benarkan kamu yang salah, saya yang benar. Nah, itu bahayanya kalau kita ini tidak mempunyai rasa memaafkan kepada orang lain. Nah, kalau seandainya Ramadan ini kita masih susah untuk ada ketiga ini, di mana kita masih pelit, suka marah, susah memaafkan orang lain, maka sejatinya harus kita akui bahwa kita belum mendapatkan titel takwa. Boleh jadi puasa kita ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Guru saya mengatakan bahwa resep puasanya kalau begitu harus baik. Kalau kita perlu pendingin dalam sebuah ruangan, katakanlah kita perlu kipas angin sudah kita putar, lalu kita masih kegerahan, masih rasa panas, ada dua kemungkinan.
bahwa memang kipas anginnya rusak atau posisi kita tidak pas untuk menerima putaran angin itu. Maksudnya bahwa kalau kipas angin itu konsep kuasanya dan posisi kita duduk itu adalah cara menjalankannya, kalau seandainya alatnya sudah benar dan posisi kita sudah benar, maka kita akan mendapatkan yang kita harapkan. Nah, Ramadan ini kalau kita ambil bahwa itu sebuah konsepsi yang sudah benar, mengatakan untuk menjamin orang itu bertakwa. Kalau seandainya kita ini ternyata tidak berhasil mendapatkan titel takwa itu, bukan konsepsinya yang salah, tapi harus kita akui cara kita yang salah menjalankannya. Bukan kipas anginnya, tapi posisi kita yang salah mendapat tempat duduknya itu. Maka kata guru saya, resep puasanya adalah mempuasakan kehendak diri dan hanya menjalankan kehendak Allah. Khatib ulangi, mempuasakan kehendak diri dan hanya menjalankan kehendak Allah. Maka kalau resep ini kita bisa jalankan, seandainya ada orang yang marah, maka seakan-akan kita akan mengatakan bahwa maaf, saya sedang mempuasakan kehendak saya. Kehendak saya karena Anda marah, kehendak saya marah balik. Tapi kehendak Allah itu tidak begitu, maka saya tidak boleh marah. Rasulullah menjelaskan bahwa pada saat Ramadan datang, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kalau secara harfiah ini kita maknai, coba hari ini di mana pintu surga itu? Kalau dibuka, di mana dan kapan kita bisa masuknya? Kalau seandainya resep puasa kita ini kita berikan kepada diri kita, artinya pada kehidupan yang sekarang ini Ramadan datang, yang terjadi adalah mempuasakan kehendak diri seluruh manusia ini dan menjalankan kehendak Allah. Coba kalau seluruh manusia ini menjalankan kehendak Allah, bukankah itu kehidupan neraka telah tertutup? Yang hadir adalah kehidupan alam surga. Kita bisa sekarang dari lingkup yang paling kecil keluarga kita, diri kita sendiri, pasangan, anak-anak, semua saum. Kalau semua adalah mempuasakan kehendak diri dan hanya menjalankan kehendak Allah di lingkup kehidupan yang kecil keluarga kita, maka itu sudah terjadi miniatur surga. Oleh karenanya, kalau seandainya kita bisa menghadirkan resep ini, bahwa kita mempuasakan kehendak diri dan hanya menjalankan kehendak Allah, maka kita takwa itu akan terjadi. Tinggal sekarang ada upaya dari masing-masing kita bahwa resep puasa itulah yang harus kita benahi. Kan tidak pas kalau hanya kata Rasulullah itu betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Buktinya apa? Kalau ada yang orang marah, kalau kita katakan maaf saya sedang puasa, seakan-akan kan kalau apa adanya tidak makan tidak minum, ada orang marah lalu kita katakan maaf saya sedang tidak makan tidak minum. Kan tidak, kalau bahasa mudahnya tidak nyambung. Artinya memang puasa itu bukan persoalan tidak makan tidak minum. Kita sepenuhnya menjalankan kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah itu kita jalankan, maka sepenuhnya insya Allah dipastikan titel takwa itu akan ada dalam diri kita. Apa yang terjadi dan digambarkan dalam Ali Imran 134 tadi, tidak pelit, tidak akan mudah marah, dan mudah memaafkan orang lain. Barakallahu
li wa lakum.